Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini direkomendasikan oleh para ulama untuk ibadah setiap saat. Kenapa? Mengenang kebaikan Nabi yang raufur rahim, belas kasihan, melebihi orang tua kita, melebihi diri kita sendiri pada diri kita sendiri. Ada banyak orang tidak sayang pada diri sendiri. Contoh paling sederhana, pola makan hidup kita. Jadi katanya sudah tidak sehat, tidak makan. Berarti kan sebenarnya tidak sayang pada diri kita. Dan juga untuk olahraga jalan kaki, kita malah menjadi generasi atau kalangan rebahan. Generasi rebahan. Padahal ada beberapa orang yang tidak berfungsi. Lihat bagaimana Nabi motivasi oleh Al-Quran bahwa ada 360 apa namanya al-qadara otot yang ada dalam tubuh kita, jari jari atau ototnya, kemudian persendiannya ada beberapa persendian 360% ini 15 abad sebelum ada penelitian tentang ilmu tubuh manusia. Anatomi. Dari mana informasi tersebut? Ya dari pencipta tubuh manusia Allah SWT. Lalu beberapa dekade terakhir disebutkan dihitung secara detail, ternyata betul bahwa ternyata persediaan manusia itu 360. Dan hitungan hari-hari dalam setahun 360 sekian hari. Seakan-akan menjadi syarat bahwa otot kita, persediaan kita ini harus juga bekerja setiap hari sepanjang tahun. Minimal sodokohnya apa? Sholat 2 rakaat dulu. Berarti ada aktivitas yang harus ada gerak kemudian. Nah ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita tidak lebih peduli daripada orang lain. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW sangat sayang, sangat peduli kepada kita. Sebelum kita lahir, setelah kita lahir, karena itu kita dijadikan makhluk. Nabi memikirkan bagaimana keluarga ini masuk surga sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mengenang lahir seorang yang menyayang, maka ketika mengingat lahirnya seorang yang rahmatnya yang besar, kita juga hanya mengenang sosok yang secara sejarah dibaca di kitab-kitab maulid, tetapi sebenarnya kita sudah berterima kasih kepada orang tua kita, Sayyidina Muhammad. Lalu orang tua kita kadang faktor background pendidikan, mindsetnya berpikir akan bagaimana masa depannya, secara materi, akademiknya, belum berpikir bagaimana secara materi. Hari ini saja problem pendidikan kita, sekolah yang ada lebih banyak melahirkan bulan daripada berjaya lagi pekerjaan. Kenapa? Karena orientasi dari mendapatkan bukan menciptakan orang. Tapi kita bagaimana orientasi seorang penciptaan dari seorang juga diberikan kemudian diisi dengan pada Islam menjadi seorang hati dan suara tapak kakinya sampai terdengar di surga. Nabi yang kita peringati ini hanya manusia. Nabi-nya pertumbuhan, Nabi seluruh semesta, bahkan Nabi sel-sel yang kita tidak tahu seperti apa jenis. Kalau Nabi Rahmatul Alamin itu belum lagi mempromosikan yang ada di luar, yang terus ilmunya masih berubah, apalagi masih berdebat antara bumi datar dengan bumi bulan.
beliau dipilih untuk mengasihi seluruh siswa. Beliau sangat marah ketika ada seekor unta melukuk ditanya, ini siapa pilih? Siapa pilih kita? Dia telah mengadu kepadaku bahwa dia telah diberi makan sedikit, diberi sedikit, tapi pekerjaan yang banyak. Sebelum ada advokasi pembela hak binatang, nanti kita sudah pembelaan hak binatang. Ada orang menceritakan suara kodok. Itu sudah akhir dia. Tahu kalian suara kodok itu pasti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ucapan kata-kata kodok menjadi nabi bersama. Bagaimana kemudian kita menjadi umat? Nabi membela orang manusia. Maka dari dia pada mengandung siapa yang menyakiti orang yang mendapatkan hak dhimma, tanggungan. Meskipun kami kalau mau hidup dengan kita, dibela. Dan siapa yang menyakiti orang-orang seperti itu dengan Muhammad SAW. Kita menjadikan orang yang terima saja tapi bersaksi kembali. Karena bukan kepada orang manusia bersaksi, tapi pada manusia tidak kasih. Kali menjadi manusia. Tidak utuh, tidak belajar tentang keberadaan hidup. Yang ini belum selesai. Mobilnya kurang jauh. Sebelum mobil ke yang bisa bagaimana tentang keberadaan hidup, bagaimana dengan Tuhan Sang Roh yang ini harus diberikan dari Allah. Tapi belum tentu yang disebutkan ada seorang yang belajar ilmu agama tinggi jika melalui 25 tahun dia berkata, saya bangga selama 20 tahun mengajarkan ziarah pada makan nasi. Kekerasan antara kita yang di sini berikan ziarah. Ternyata kita itu adalah iman itu adalah meskipun kita yang di sini kita mendapatkan yang sekali kita dikatakan jawab menjadi beribadah tapi bagian Nabi bahkan siap mempertaruhkan dirinya sebagai pejabat. Ada seekor binatang ditangkap oleh pemburu. Subhanallah, binatang ini bisa berbicara. Beri saya kesempatan untuk menyusui anak saya. Kemudian si pemburu berkata, apa yang ini? Nabi. Di bawah binatang ini bisa berbicara dan saya akan makan. Tapi dia minta izin untuk mencatatnya dan jadinya yang kuat. Kalau yang saya terima. Itu jam menjalan kemudian datang menyusui anaknya dan kemudian menyerahkan diri kepada si pemburu. Jadi mereka kalau kemudian menjalan lagi, jadi ini bagaimana? Harga nyawa binatang tidak dimiliki. Sementara kita kadang-kadang tidak bisa menghargai nyawa seorang muslim yang nyawa seorang muslim itu lebih mahal daripada kehidupan. Orang yang menghancurkan kehidupan dan orang yang bunuh orang muslim dosanya lebih besar untuk orang muslim. Jadi kita beragamanya kadang-kadang belum selesai sehingga keberadaan Nabi itu harus. Maka bermaulid Nabi artinya kita menguatkan kembali Islam. Bagaimana dia bisa dan menjadi bagian ingat bahwa ada orang yang Islam, tapi tidak bersemangat jadi Nabi. Ada orang yang jadi Nabi Muhammad tidak bersemangat beriman dan Islam.
Bagaimana? Iya. Umatnya dari Adam, umatnya dari Musa, umatnya dari sebelum dari Muhammad. Bahkan yang mengatakan anak Allah sendiri dari mana? Kata Islam itu tidak hanya di Indonesia, Rasul di Asia, tapi sebenarnya Islam kita sejak para nabi dan Islam. Ingat ada 124.000 nabi, ada 313 waktu. Yang tugasnya dibuka di seluruh dunia dan berbagai suruh. Amerika, kita punya kewajiban yang dibagi 25. Sebenarnya Allah mungkin di Tanzania ada seorang, mungkin di India ada seorang, mungkin di Jakarta ada seorang di Allah. Karena dia mengatakan saya bukan di pertama dan nanti saya akan budak lagi yang yang sifatnya sudah digambarkan persis tidak ada satu yang sesuai dengan Allah. Jadi siapa budak ini yang punya pasar? Siapa budak ini yang punya wangi? Siapa budak ini yang punya pasukan dengan jumlah persis jumlah 12.000 orang? Siapakah budak Israel anak satu-satunya dari dua orang tua dari budak? Ada orang mengatakan ini budak ini adalah Mesias. Nabi Isa ini bukan budak, seorang dirawat ini sebenarnya dan tidak punya ayah. Nabi Isa. Siapakah yang meninggalkan kita? Ini juga kita tidak berada. Ada nama Ahmad, dia bukan berbagai karya hidup setelah seorang itu dia datang kepada tokoh Islam. Siapa Ahmad ini? Nabi saya Ahmad. Persis dengan kita di dalam jadi semua kita suka seluruh sungai-sungai rohani menghadap pada muara yang sama, bekas samudra yang sama, baginda dan Muhammad SAW. Dan kita ada di dalam samudra itu. Bukan sebagai orang yang beriman dan Islam, tapi menjadi bagian itu masih di Muhammad SAW. Sementara masih ada saudara-saudara masuk ke Nabi Muhammad SAW yang masih beriman. Nabi pernah nangis, ada orang Yahudi mati. Nangis. Bahwa itu, ya Rasulullah. Ini Yahudi yang mencari mati engkau, yang membohongi engkau dengan teks kita suci. Katanya tidak ada hal yang benar kita tahu karena ada. Jadi kami yang mati, kenapa bertanya? Aku sudah menangis pribadi, tapi aku menangis belum sempat menunjuknya kepada Islam. Sementara kita kadang-kadang sama-sama Islam, tetapi kemudian di tetangga Jawa sudah berubah. Dalam beriman. Kenapa kita tidak menangis? Saya belum sempat bermain kemana. Saya belum sempat memaafkan orang tua. Saya belum sempat berbayar dengan. Kenapa kita tidak? Ini perasaan ini. Tetapi ketika ada orang yang tidak begitu selesai hidupnya, betul. Seakan jadi beban manusia dan pasti. Ada satu hadis, hadis ini. Hadis ini hanya di Indonesia beberapa ulama seperti Imam Ghazali, Imam Al-Qurtubi dan si Tirmidzi. Siapa? Syekh Abu Isa Al-Syafi'i. Jadi dalam fikih mazhab ini penulis kita disebutkan disayangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Syiar A'lam Al-Ulama. Ketika menjelaskan Nabi Rasulullah. Dari yang suatu malam orang itu Rasulullah SAW. Saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Umar itu Bakar Umar dan beberapa sahabat lain. Kemudian apa ucapan Abu Syafi'i? Berbalik angka ahadits katsirah an-nabi al-akbar ya Rasulullah. Saya sudah mendapatkan hadis-hadis dari penjelasan banyak sekali yang saya peroleh dari para perawi hadis.
Maka sekarang saya ingin langsung dari ini berarti menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berkeyakinan hadis Nabi yang menyebutkan Al-Quran siapa yang berfungsi dengan itu maka dia telah menunjukkan ini. Tidak ada setan yang bisa menunjuk wujud Nabi Muhammad dengan beda. Kalau ada orang kemudian dalam mimpinya datang, saya wajib tiba-tiba banyak pada kesalahan bukan waliullah. Hati-hati, mimpi saja ada Allah Islam, ada mimpi dari sudah tidur. Kalau dalam sekarang ini bisa tadi larang, saya berpokok itu yang sendiri. Itu mungkin pilihan harga kembali bagaimana makannya. Apalagi kemudian tidurnya tidak perlu tidak berdoa, tidak berdoa itu. Ya jangan salah tidak bisa takut berdoa. Tapi kalau kemudian sudah berwudu menghadap dan kalau atau kemudian baca doa, bisa jadi seperti Abu Hasil berjumpa dengan bahkan ada orang bertanya, bagaimana sekolah bisa lebih baik? Ya, karena saya saja kalau makan ikan laut selagi dengan itu, ya, betul karena minum protein yang banyak. Itu dalam hidupnya di air. Kenapa? Karena kehausan. Besok kami yang ditanya, apa yang kau bilang? Saya mimpi air. Kenapa? Karena saya kehausan. Nah, kira-kira begitu. Kalau kamu bersolawat ingin jumpa Nabi, kalau kehausan jiwamu, terus Allah akan jumpa Nabi Muhammad. Itu logikanya begini. Subhanallah. Dalam mimpinya, si Rasul ini kemudian minta hadis Nabi. Dan subhanallah tadi, Nabi muliakan. Naam ya Syekh, alaihi amal Syekh. Ternyata Nabi mengucapkan Syekh kepada Abu Ishaq Al-Jazari. Ini berarti menanggulakan diakui keilmuan. Apa sedang dari mimpi Abu Ishaq Al-Jazari? Man arada salamata, siapa yang ingin keselamatan, menjadilah kisahnya mati berdiri. Jadilah kesalahan itu pada kesalahan orang lain. Untuk salah berbagi dengan roh dan orang lain bersama. Jika kita masih punya mimpi, kita masih berharap orang lain yang nanti kita bersama, jangan kita yang bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang bersama. Berkeliling orang lain. Sebagai orang kita ini diri kita sama, maka kita berharap orang lain juga bersama. Tidak ada orang lain yang bisa bersama ini kecuali manfaat bersama. Itu sudah paling aku, setan ini mau berdoa. Ternyata kemudian balas dengan bersama. Selesai tidak? Kecewa. Ini mau sama-sama, ternyata alasan ini berdoa. Tapi kalau kemudian terjadi berbagai karena kita masuk dalam usaha cuma sebagai kebiasaan ketika ada berbicara apa kemudian kita menjadi manusia seorang kemudian maka ketika kajian dibahas dengan orang lain akan tidak sendiri seperti tangan bertukuk sebelah tidak akan tidak akan bersuara. Tapi ketika tangan dibalas dengan tangan maka kita akan mendengar. Hari ini tidak hanya bisa kemudian mengudarkan dunia, tapi tangan juga menuliskan kemudian dalam media sosial. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, generasi anak-anak kita dijaga Allah SWT. Amin.
10 hari dan semuanya sehingga menjadi umat yang buat ridho bagi Nabi Muhammad SAW. Mari nanti kita kami menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi, mencetak generasi yang cintai Nabi dan amin ya rabbal alamin. Kalau kita betul yang insyaallah kita berpindah dan demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.